Halo sobat KBBI, kembali lagi bersama saya Ragil di podcast Muara Suara edisi ketiga di tahun 2025 kali ini. Tapi kali ini kita sedikit agak berbeda teman-teman. Kita gue starnya itu bukan, kalau kemarin kan sempat gue starnya tuh cewek sama cowok ya. Nah kembali ke cowok lagi nih. Kebetulan ada Bagas Syartanta dari 12.4. Tepuk tangan dulu di belakang. Keren. Halo Bagas. Halo. Salaman dulu Bagas. Yoi. Gimana kabarnya Bagas? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya. Betul sekali. Jadi Bagas seneng banget ya akhirnya Bagas bisa sampai di sini ya. Sebenarnya ngobrol-ngobrol sama Bagas soal ngajak ke sini itu tuh cukup spontanitas gitu, cukup cepat juga ya Bagas ya. Iya. Nggak sampai 5 menit langsung mau ya biasanya ya. Nggak sampai 5 menit ya. Jadi Bagas, terima kasih udah datang di sini Bagas. Ya, sama-sama semua guys. Iya. Jadi Bagas boleh banget untuk kita beberapa menit ke depan kita cari tahu dan Bagas menceritakan kepada kita. Oke, boleh sekali. Bagas itu gimana orangnya? Iya. Oke. Nah sebenarnya saya tuh pengen tahu Bagas itu gimana gitu orangnya. Mungkin Bagas boleh banget untuk memperkenalkan diri di depan kamera sana, ya kan? Halo Silakan, semuanya. Perkenalkan saya Bagas Syartanta Firjatul M dari SMA Negeri 2 Makassar. Apalagi? Iya, kelasnya dong, kelasnya. Oh iya teman-teman. Oh iya, Kelasnya dong. kelas saya dari 12.4. 12.4. Berarti anak walinya Pak Abdul Abdul lah, ya, betul sekali. Pak Abdul. Iya, berarti guru PKN ya Bagas ya. Betul, guru PKN. Nah teman-teman, for your information, Bagas juga tuh salah satu anggota OSIS di Sekbid berapa? Sekbid 2 guys. Sekbid 2. Nah jadi Bagas ini cukup aktif nih teman-teman di dalam organisasi di Betul. Semada tentunya. Sama selain dia tuh berorganisasi teman-teman, Bagas ini juga terkenal karena dia itu katanya pernah jadi penari katanya. Iya betul, sempat jadi penari juga. Sempat jadi penari. Sempat. Nah boleh dong Bagas diceritain gimana tuh ceritanya bisa jadi penari sampai sekarang gitu. Kalau untuk cerita awal mulanya saya jadi penari itu karena awalnya itu tuh pengen coba-coba tapi kayak seru ternyata jadi penari dan Seru. bisa juga explore gerakan dan tempo suara yang bagus, jadi kayak seru, musiknya juga gitu. Oh jadi Bagas, oh ya kalau boleh tahu Bagas itu pas jadi penari itu di umur berapa? Dari baru-baru ya, kayak sekitar umur 16 tahun kemarin. Oh berarti tahun lalu ya? Tahun lalu, betul. Tahun lalu, berarti di kelas kelas 2. Kelas 11 ya? Iya. Berarti kelas 11 jadi penari. Oh ya sama kenapa kayak ada nggak satu motivasi gitu kenapa bisa Bagas mau jadi seorang penari? Karena kan biasanya banyak penari tuh mau jadi penari karena ada satu motivasi ya kan, entah itu karena dia mau belajar seni, dia mau pelajari maknanya atau hal lain. Nah kalau Bagas sendiri tuh punya motivasi sendiri nggak? Untuk motivasi sebenarnya saya ikut juga dari teman-teman, karena berhubung teman-teman saya itu rata-rata penari, jadi kayak ada dari diri saya sendiri untuk saya mau mencoba di bidang seni ini. Jadi saya mau belajar mencoba di bidang seni ini dan ternyata seni ini juga bagus di saya dan cocok, jadi kayak ya oke lah. Oh jadi Bagas mungkin kayak terinspirasi sama teman-temannya ya. Betul sekali. Ternyata benar banget ya Bagas ya, lingkungan juga tuh sangat berinspirasi juga dan berpengaruh. Jadi akhirnya karena kita terinspirasi, akhirnya kita kena doktrin ya istilahnya ya. Tapi doktrinnya positif banget gitu. Tapi Bagas ini saya tuh kenal kalau saya tuh kenal Bagas itu pertama dari organisasi ya. Iya betul. Awalnya saya tuh nggak tahu kalau Bagas itu ternyata ada suka di bidang menari. Nggak akan pernah kepikiran gitu. Yang saya tahunya itu Bagas, mungkin dia anak organisasi banget betul. Gitu. Tapi ternyata Bagas juga tuh punya bakat di menari. Gitu. Tapi kalau misalnya disuruh spill Bagas, tarian apa yang Bagas suka atau demen gitu? Pasti empat etnis guys, karena kayak seru sekali di situ. 4 etnis ya? 4 etnis. Tapi kalau 4 etnis kemarin latihannya itu berapa lama kalau boleh tahu? Kalau untuk latihan sekitar 1 minggu saja, dan itu pun dadakan di jobnya. 1 minggu? Iya 1 minggu. 1 minggu berarti 7 hari ya, 7 hari 1 minggu ya. Cukup cepat ya? Iya, cukup cepat.
Tapi hasilnya memuaskan pada saat itu. Alhamdulillah memuaskan. Alhamdulillah menurut saya, memuaskan ya. Yang penting kan coba dulu Iya ya kan. betul, harus dicoba Nah, juga. Tapi ada satu hal yang pernah ku notice ya kan. Saya kan pernah lihat di SG-nya Bagas. Ya. Nah, Bagas ini ternyata selain seorang penari, ternyata dia juga itu adalah orang sastrawan, teman-teman. Kenapa bisa saya sebut sastrawan? Karena dia ternyata suka tulis puisi gitu. Iya. Saya bingung kenapa bisa Bagas suka tulis puisi gitu. Nah, Bagas kalau misalnya tulis puisi, Bagas itu selalu terinspirasi itu untuk tulis puisi tentang apa gitu. Kalau untuk menulis puisi tuh saya biasanya random untuk cari temanya. Oh, random. Iya, kayak semisal saya ambil dari kisahnya seseorang. Nah, di situ saya membuat sebuah karya puisi dari kisahnya seseorang, baru saya rangkai menjadi sebuah puisi. Oke. Iya. Tapi kalau inspirasi awalnya kenapa mau buat puisi? Karena kayak biar orang-orang tahu juga bagaimana itu isinya dari puisi yang saya buat begitu. Tapi kalau puisi nih ya Bagas ya. Ya. Puisi itu adalah sebuah karya yang memang itu kalau misalnya kita baca, kita tuh perlu rasakan kan. Iya betul. Kan? Nah, biasanya kalau Bagas ambil cerita, kan tadi Bagas sempat bilang entah itu cerita teman-teman ya kan. Iya. Kalau misalnya dari ceritanya Bagas sendiri tuh pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Tapi ada rencana mau buat nggak? Insya Allah ada. Insya Allah ada. Iya. Soalnya gini, saya kemarin sempat lihat kan di majalah Kekernya Fajar. Iya betul. Nah, Bagas itu masuk teman-teman di majalah Kekernya Fajar. Gitu. Tepuk tangan. Mantap, keren. Salah satu prestasi juga ya menurut saya Bagas ya kalau puisi ya. Tapi Bagas kalau misalnya mau tanya dikit nih. Iya boleh. Tulis puisi itu dari kapan? Dari awal bulan Januari tahun ini. Masih baru. Iya baru. Masih baru. Berarti tulis puisi ini istilahnya bentuk spontanitas kah atau gimana? Awalnya dari sebenarnya saya mau ambil ini dari sebelumnya adik saya sebelumnya juga itu seorang yang bisa membuat puisi, jadi kayak saya belajar dari adik saya untuk membuat puisi dan di situ saya mengikut. Jadi saya buat satu karya puisi di awal Februari kalau tidak salah itu. Di situ saya memulai membuat puisi dan di situ ada saya mau cerita tentang awalnya masuk di Keker sebuah karya puisi saya. Oh iya betul. Nah, awalnya itu di bulan puasa itu Keker kayak mengadakan sebuah acara buka puasa bersama di UMI, di Universitas Muslim Indonesia. Ya, betul. Ya. Nah, di situ saya mengikuti kegiatan tersebut dan awalnya kayak wah, seru sekali di situ kegiatannya. Nah, kebetulan juga ada Keker Fajar di situ. Jadi kayak kayak seru nih kalau saya post di Keker Fajar puisi saya. Jadi kayak gitu ndak lama Keker Fajar hubungi saya dan tanya-tanya tentang karya saya dan kebetulan juga karya saya di situ saya mau terbitkan dan akhirnya saya terbitkan di situ karya puisi saya. Oh, berarti ini semua berawal dari ketidaksengajaan. Iya, betul. Awalnya cuma iseng-iseng doang untuk apply di Keker. Tiba-tiba malah dihubungi sama pihak Kekernya langsung. Gitu. Berarti itu pas bulan puasa. Bulan puasa. Kemarin? Iya, kemarin. Maret. Iya, kemarin. Baru banget berarti. Baru banget, betul. Baru banget ya, Bagas. Keren banget ya. Jadi itu betul-betul dihubungi langsung sama orangnya. Iya, tapi pas dihubungi itu ada pembahasan lain sebelumnya saya bahas puisi saya. Jadi kayak iya gitu. Kalau boleh tahu puisi yang Keker lihat itu tentang apa, Bagas? Ada tentang percintaan dan tentang belajar gitu. Oh, jadi ada dua tema. Iya. Edukasi sama romance. Iya, betul. Berarti ada dua ya. Betul. Masih diingat judulnya? Iya. Yang satu itu judulnya Jendela Adalah Masa Depanku. Oke. Gitu. Itu yang edukasi. Iya. Kalau yang romance belum, masih diingat atau enggak? Belum. Oh, belum ingat. Iya, belum ditahu juga penyusunan nadanya. Oh, gitu. Betul. Tapi kalau misalnya Bagas itu kira-kira punya ini enggak? Apa ya, kayak
sastrawan favoritnya, mungkin jadi inspirasinya Bagas mungkin. Kalau untuk sastrawan kayaknya belum tahu siapa Belum gitu. ada ya? Iya, belum ada. Oh, jadi betul-betul Bagas memang buat puisi Puisi ini dari sendiri. dari diri sendiri, dari Iya. otak sendiri Iya, gitu ya. betul. Oh, bisa jadi kalau kayak gini itu namanya salah satu soft skill yang memang Bagas punya gitu Iya, ya, betul untuk buat sekali. puisi ya. Oh, sangat menarik ya teman-teman kisah-kisahnya Bagas ya. Iya. Tapi Bagas, kalau boleh tahu nih Bagas, Gitu. kita kembali ke organisasi nggak apa-apa kan? Iya, Ya? enggak apa-apa. Ya kan? Bagas ini termasuk orang yang cukup terkenal lah ya guys di Smada ya. Termasuk Bisa terkenal. saja sih. Termasuk terkenal Bagas ini di Smada. Tapi Bagas, saya mau tanya sedikit. Apa itu? Bagas selain suka berorganisasi di OSIS, Bagas juga tuh memasuki organisasi apa aja? Keramat. Kerukunan remaja masjid. Kerukunan remaja Iya, masjid. betul sekali. Berarti itu keramatnya ini ya, Smada ya, di Batu betul, Rauf ya. betul sekali ya. Oh gitu. Tapi Bagas, kalau boleh tahu lagi, Itu kalau di OSIS itu udah berapa lama? dari periode sebelumnya 2025, 2025. 24, Iya, 24 2024 25. 2024. Berarti udah mau masuk tahun kedua. Iya. Udah mau masuk tahun kedua. Apa yang Bagas rasakan kalau di organisasi itu? Rasanya itu kayak senang bisa bertemu teman-teman dan banyak inspirasi di dalam organisasi tersebut. Jadi Bagas itu dapat inspirasi dalam satu organisasi. Iya, gitu betul ya. sekali. Tapi Bagas, kalau misalnya orang berorganisasi, gimana sih caranya orang itu bisa handle dia punya waktu, handle diri dia gitu? Karena kan banyak teman-teman kita nih Bagas ya, di Smada itu karena nggak bisa handle dirinya, alhasil karena dia organisasinya banyak, dia malah keteledoran, maksudnya dia keteteran lah. Iya. Dia nggak bisa ngehandle organisasinya ini. Ya. Iya. Nah, kalau Bagas mungkin punya tips ya, karena kan Bagas punya dua ya. Iya, betul. Ada keramat sama OSIS. Nah, kira-kira Bagas punya nggak tips untuk teman-teman kita nih? Tipsnya itu menurut saya pribadi itu kita harus bisa membagi waktu dulu dan mengatur jadwal, terutama itu mengatur jadwal yang paling penting karena kalau kita tidak atur jadwal tak dengan baik bakalan keteteran Ki dan susah Ki bagi waktu tak gitu. Berarti time management ini penting banget. Iya, ya, betul Bagas, sekali. Time managementnya. Iya, karena kan kita nggak bisa bela diri. Iya, ya. betul. Karena kita bisa bela diri, kita bela dua. Betul. Bela dua ya kan. Oke. Tapi ini cukup menarik sih Bagas, karena kemarin banyak anak-anak kelas 10 tuh kayak excited banget untuk ikut organisasi gitu. Betul. Saking excitednya, mereka tuh bahkan ikut sampai lebih dari 5 organisasi gitu. Alhasil apa? Atau beberapa teman-teman kita itu, apalagi ada di kelas kita kan, dia tuh keteteran, dia tuh nggak bisa ngehandle salah satunya gitu. Jadi mungkin tips dari Bagas itu adalah manajemen waktu itu penting banget ya Bagas. Banget, betul sekali. Tapi Bagas, kalau misalnya emang dia nggak bisa ngehandle banyak organisasi, mendingan sekalian nggak usah banyak kali ya. Mendingan sekalian satu atau dua aja. Iya, betul sekali. Nggak usah banyak-banyak ya. Tapi kalau Bagas di Smada akademik cukup bagus, aman? Alhamdulillah aman lah ya, masih aman lah ya. Cuman kemarin itu sempat menjalani TKA ya? Iya, betul, TKA. How do you feel? Apa perasaannya Bagas? Tegang sih, terutama karena kayak campur aduk juga mental. Iya. Iya, betul sekali. Cuman kemarin itu kalau saya pribadi ya, itu TKA ini itu cuman saya tuh bermasalahnya kayaknya di mapel wajib. Kenapa? Karena memang betul-betul yang saya push itu di mapel wajib, karena ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Iya, betul. Bahasa Indonesia tentunya kita tahu dong. Iya, betul. Ya kan? Tapi ini bahasa Inggris, matematika. Iya, ini nggak apa-apa ini. Ini nggak apa-apa. Iya. Nah, akhirnya banyak beberapa teman-teman kita, termasuk saya juga, itu kita tuh mulai ikut bimbel, belajar otodidak, coba cari buku TKA-nya, buku TKA-nya, buku TBK, itu semua referensi cari lah ya. Nah, kalau Bagas itu sempat ikut bimbel sebelumnya. Iya. Bimbel ya? Iya, sempat ikut bimbel. Berarti Bagas ikut bimbel itu dari semester sebelumnya kah? Sebelum semester sebelumnya. Iya. Berarti udah masuk di semester kedua ini. Iya, betul. Oh, gitu. Jadi Bagas sudah punya persiapan dari awal nih ya, istilahnya ya. Menarik sih kalau dari Bagas ya. Mungkin kalau teman-teman boleh ikutin caranya Bagas, apalagi anak kelas 10 nih. Anak kelas 10 nih juga harus ikut
TKA ya nantinya ya. Iya. Apalagi kelas 11 kan bakal kelas ikut 11. TKA juga. Nah, nanti nih kalau misalnya mereka mau TKA, mereka terus coba tips dari Bagas, yaitu coba masuk bimbel. Iya, ya kan? bimbel. Iya, biar ada Biar apa biar ya? bertambah pengetahuannya juga, guys. Betul, biar ada ininya juga Bagas ya, biar ada persiapannya Iya, dari awal. betul, persiapan. Karena kan jujur ya, kita ini angkatan percobaan. Iya, ini angkatan percobaan, kita ini jujur shock aja nih. Iya. Kayak Tiba-tiba dapat tiba-tiba ada kabar 3 bulan tiba-tiba TKA ya, kaget. Aduh, sangat kaget ya. Apalagi kan kita ini kan tidak pernah ada persiapan, dalam artian tiba-tiba ada ujian semendadak ini gitu. Nah, mungkin buat anak kelas 10 sama kelas 11, kalau misalnya nggak mau kena kayak kita, mungkin coba deh untuk ambil bimbel atau coba belajar mandiri lah. Iya, betul. Kalian boleh belajar, banyak platform bisa pakai belajar. Karena kuncinya itu harus tetap belajar, harus memang belajar, iya. Orang sepintar apapun tetap belajar ya, Bagas ya. Sekali. Biar penari tetap persatuan juga ya. Betul. Iya, biar sastrawan juga tetap baca kamus kalau misalnya buat sekali. Puisi ya. Betul. Sama TKA kemarin tuh memang cukup struggling ya, Bagas. Iya. Apalagi awal-awal kita dapat kayak iya, kayak di situ letak apa namanya? dak-dik-dik, tegangnya begitu. Iya, tegangnya banget. Betul sekali. Karena kan kita kan harus pilih berapa mapel? 5 ya, 5 mapel ya. 3 wajib, 2 pilihan. Betul. Yang pertama itu matematika, bahasa Indonesia wajib, bahasa Inggris. Iya. Nah, kalau Bagas yang 2 lanjutannya apa? PPKN dengan sosiologi. PPKN sosiologi. Iya. Fix banget hukum ini. Insyaallah. Berarti mau masuk hukum ya. Insyaallah. Udah paling gas hukum lah ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau saya kemarin sih ambilnya bahasa Indonesia sama sosiologi. Saya sih punya 2 jurusan, Bagas. Saya tuh punya, ambil di sastra Indonesia, sama ambil di mana? Ilmu komunikasi gitu. Makanya sambil sosiologi gitu. Nah, sama kemarin kan juga sempat ini, Bagas. Anak-anak kelas 10 sama kelas 11 nih. Mau minta pendapatnya Bagas nih. Iya, kan? Mereka tuh sempat namanya co-kurikuler. Iya, kan? Betul. Nah, mereka tuh co-kurikuler, kita belajar biasa ya kan. Nah, ini co-kurikuler, Bagas. Ini adalah mirip-mirip seperti P5. Betul. P5 ya. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan ya dari co-kurikuler sama P5. Betul. Nah, kalau menurutnya Bagas, pada saat P5 Bagas itu lebih suka P5 di kelas 10. Your opinion opininya Bagas aja suka di kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 kita nggak dapat ya? Iya, betul, kita nggak dapat ya. Berarti di kelas 10 sama kelas 11. Lebih suka yang mana, Bagas? Jujur, untuk P5-nya itu saya lebih suka di kelas 10 karena kayak betul-betul di situ P5 yang paling gong sekali. Iya, P5 yang paling gong ya, karena kan kita sempat tampil tampil P5 pertama ya. Iya, betul sekali. Itu tentang apa lagi? Kebudayaan di Indonesia ya, betul. Tentang keanekaragaman di Indonesia ya. Kalau yang pertama Bagas dapat provinsi apa? Bali. Iya. Wow, berarti hari pertama ya? Hari pertama kedua? Hari kedua. Iya, betul sekali. Wow, berarti penutupan. Oh, keren. Oh, yang sempat hujan itu nggak sih? Iya, sempat hujan. Iya, sempat hujan kan. Nah, terus kan Bagas suka yang pertama kan? Yang pas kelas 10 kan? Apa alasannya kenapa Bagas nggak memilih yang kelas 11? Padahal yang kelas 11 ini ada penelitian ilmiahnya dan lain-lain. Kenapa nggak suka? Lebih terlalu ke penelitian sih menurutku, jadi kayak tidak ada pementasan di situ, cuman presentasi saja di situ. Jadi kayak kurang presentasi sama buat KTI doang. Iya, betul, KTI doang sih. Nah, katanya nih Bagas, kalau co-kurikuler yang anak-anak kelas 11 sama anak-anak kelas 10, mereka tuh buatnya macam-macam, Bagas. Ada yang buat PPT, bahkan kemarin ada yang sempet bilang ke saya itu bilang, "Kak, lagi buat Kak Zin." Tahu Zin gak? Zin yang sering kujual di sekolah itu kan? Yang kertas kecil gini kan. Nah, itu ada yang buat Zin ternyata. Nah, saya bilang kayak, oh, ternyata co-kurikuler itu bisa kayak gini juga ya ternyata ya. Sesuai dari keinginannya masing-masing. Kalau kan dulu kita memang ada kurikulum yang atur kan. Iya, yang atur, betul sekali. Tapi mereka juga tetap ada. Tapi kalau hasil akhir kayaknya mereka doang tentukan gitu. Terus Bagas, menurutnya Bagas, kalau misalnya Bagas dikasih kesempatan untuk kembali ke kelas 10, misalnya nih ya. Iya, betul. Bagas dikasih kesempatan untuk kembali ke kelas 10, jalani SMA lagi, Bagas mau ngelakuin apa di kelas 10 sampai kelas 12? Terutama apa yang bagus dilakukan kembali ke masa lalu itu.
Banyak sebenarnya, tapi kayak Banyak. tidak bisa diceritakan. Gak bisa ceritakan. Iya, betul ya. sekali. Banyak banget ya. Apalagi Saking banyak. kenangan-kenangannya. Iya, kenangan-kenangannya. Betul iya. sekali. Sudah mau tahun terakhir Iya, ya Bagas betul, ya. sudah mau Aduh, mikir. sedih sekali. Iya. Sudah mau lulus kita. Aduh. Aduh. PTN. Iya lagi. PTN. UTBK. Semuanya. Sama apa Bagas? Jujur. SMA itu masa terseru sih. Iya, betul Seru sekali. banget sih. Betul. For your information teman-teman, saya itu pertama kali masuk organisasi itu di SMA. Iya, Mas. OSIS itu pertama kali di SMA. Sitkom, KBBI itu pertama kali di SMA. Gitu. Nah, kalau Bagas mulai organisasi dari SMP. Dari SMA juga iya. SMA. Dari awal. Organisasi pertama berarti Keramat ya? Keramat, betul sekali. Keramat. Baru ke OSIS. Jujur memang SMA itu memberikan banyak ini sih dampak ya. Iya, dampak betul sekali. yang cukup nge-pressure gitu. Heeh. Dan menurutnya Bagas SMA itu lebih menantang SMA atau SMP? Lebih menantang SMA. SMA, Betul sekali. kayak hidup dan mati. Iya. Ya kan? Heeh. PTN dan jenjang-jenjang lainnya tuh betul kayak sekali. itu kita tentukannya di SMA gitu loh. Kayak betul. kita udah disuruh berpikir bahwasanya saya akan jadi ini, saya akan jadi ini. Itu memang di SMA ya. Iya, betul. Nah, kalau Bagas kira-kira planningnya untuk masa depan di masa depan nanti Bagas itu pengen ngapain gitu? Lebih penting ya kalau untuk masa depan itu yang pertama kita harus kasih bangga kedua orang tua dan menjadi orang baik lah pokoknya. Yang penting hidup baik-baik aja, Betul sekali. santai aja, Iya, nggak usah banyak Iya, nggak usah itu. banyak dipikirkan Iya. juga. Tapi fakultas hukum jadi Insya Allah. insya Allah jadi. Betul. PTN apa nih? Mungkin kalau misalnya PTN-nya nonton, Bagas mau saya apa ke PTN-nya? Terima kado. Kira-kira apa nih PTN-nya Bagas? PTN Incarnya di mana? kampus. Iya, kampusnya. Insya Allah Unhas. Unhas. Iya, kalau kepilih. Ya buat rektor barunya, kalau lihat muka-muka seperti ini, tolong terima, Pak. Tolong terima, Bismillah, Pak. terima dong. Kalau misalnya pilihan kedua Bagas, selain Unhas, Kayaknya UNEM. UNM. Iya, Buat UNM. rektor UNM juga, kalau misalnya lihat muka-muka seperti ini, tolong diterima, tolong. Tolong. Yang pilihan ketiga, gak mau ambil luar Jawa? Pulau Jawa mungkin? Kayaknya tidak stay di Makassar. Stay di Makassar. Betul. Berarti semuanya pure di Makassar. Iya, betul sekali. Jadi buat rektor-rektor yang Yang ada di Makassar. Iya, buat rektor-rektor yang ada di Makassar punya fakultas hukum, kalau mau terima Bagas silakan. Bagas siap untuk menjadi politisi terbaik dunia ya. Amin. Oh, mau jadi politisi Bagas. Iya, betul. Semuanya masuk politik. Berarti Bagas sedikit lagi masuk partai ya. Iya, betul. Oh, begitu. Oh, sekarang saya paham kenapa bisa Bagas berorganisasi. Ini spekulasi ya. Spekulasi saya itu Bagas mau masuk organisasi itu karena memang Bagas punya minat di organisasi, sama Bagas mau merasakan yang namanya politik dalam sekolah. Betul sekali. Kerasa kan politik dalam sekolah itu kayak gimana kan? Iya. Tapi Bagas jujur salah satu first impression saya ketemu Bagas itu adalah orangnya itu sangat menyenangkan, happy, sangat gimana ya, kayak Bagas itu orangnya memang sangat selalu senyum lah, kayak nggak pernah marah gitu Bagas. Saya kadang bingung gitu, Bagas ini marahnya tuh kayak gimana gitu. Aduh. Kadang itu saya bilang ke teman-teman, pernah nggak lihat Bagas marah? Itu teman bilang, kayaknya nggak pernah kak lihat ya. Kayaknya memang saya kurang riset kalau untuk soal marah-marah. Iya. Kayaknya harus katanya Fanny lagi abis ini tuh. Gimana Bagas kalau marah? Kayaknya harus katanya Fanny atau Shanun, mau caranya Bagas marah. Ya kan? Iya. Sama Bagas, karena kita udah dikit lagi ingin selesai Bagas. Nggak kerasa waktu kan Bagas? Nggak kerasa sekali nih. Muara Suara ini teman-teman, jujur kita jalankan ini tuh udah beberapa tahun, udah setahun lebih. Sama Bagas, saya mau kalau misalnya kamu di sekarang ini mau ngomong ke masa depan, kamu mau ngomong apa ke diri kamu di masa depan? Boleh banget boleh banget untuk lihat ke kamera baru ngomong ke diri kamu sendiri. Kamu ngomong apa? Kamu mau bilang apa ke diri kamu di masa depan nanti? Untuk diri saya sendiri, saya cuma mau bilang jadilah orang yang baik di mata seseorang dan tidak melihat dari sudut pandang seseorang gitu. Oh,
Betul. Tepuk tangan yang di belakang. Berarti Bagas ini lebih ke arah orang yang, tapi Bagas pernah nggak takut untuk istilahnya dicap sombong oleh orang lain? Pernah nggak? Pernah ya? ya ditakut. Iya pernah ya. Kayak ada takut. kayak ada rasa takut kayak, ih saya takut dicap sombong sama orang betul. lain gitu. Ya that's why Bagas nggak pernah marah gitu. Aduh. Tapi jujur Bagas sungguh suatu kehormatan Bagas ada di sini. Selain menginspirasi juga, Bagas juga termasuk orang yang happy dan juga sangat enak diajak ngobrol ya. Bagas sangat enak diajak ngobrol. Dan juga Bagas, saya mau kamu berikan beberapa sedikit kata-kata mungkin untuk adik-adik kelas kamu yang lagi berjuang juga. Setidaknya kan kamu sekarang ini dikit lagi sampai di puncak gunung nih, ya kan? Itu tapi kamu masih di pos 1. Ya kan masih pos 1 nih. Istilah dalam pengkaderan dia belum sampai di pos akhir ya kan. Nah, kalau misalnya dari Bagas nih, mungkin punya nggak kayak beberapa kata-kata untuk adik-adik kelas kita ya kan, biar bisa sampai ke puncak juga gitu. Betul. Jadi kata-kata untuk adik-adik semuanya, jangan mudah menyerah dan terus berjuang, karena kita harus memang betul-betul berusaha. Kalau kita tidak berusaha juga kayak tidak didapat hasilnya ketika kita tidak berusaha. Jadi kayak kalian itu harus berusaha dengan bagus dan mencoba hal-hal baru itu lebih bagus daripada tidak mencoba gitu. Berarti lebih baik gagal daripada diam di tempat ya Bagas ya. Betul. Setidaknya kalau kata orang-orang itu lebih baik lu gagal dulu, lu coba dulu gagalnya daripada tidak mencoba. Iya, daripada kamu berhasil terus. Karena sekali mau gagal pasti kau akan sakit banget. Betul sekali. Iya bener. Jadi lebih baik gagal dulu ya Bagas ya. Betul. Meskipun gagal 4 kali pun it's okay ya Bagas ya. Biasanya kesempatan kelima tuh baru. Gitu ya. Keren juga sih Bagas kata-katanya. Tepuk tangan dong di belakang untuk Bagas. Bagas ini luar biasa ya teman-teman. Jujur saya kaget ya. Jujur teman-teman, pada saat saya mau undang kita itu mau undang Bagas sih sebenarnya cuman perkataan-perkataan yang tidak disengaja di kantin ya Fani ya. Iya lagi. Perkataan-perkataan yang tidak disengaja ya. Sebenarnya kita nggak ada niatan ini ya, niatan collab ya. Tapi mungkin memang Restu Bumi itu menawarkan kita untuk kesini, ya kan? Kita memang harus bertemu dan kita ngobrol bareng, dan akhirnya jadilah Moro Suara episode 3 ini. Iya betul. Jadi Bagas, thank you banget sudah datang. Thank you sekali Bagas sudah datang, dan terima kasih juga buat teman-teman belakang layar kita di belakang sana. Cukup banyak orang di sana. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat dari pantulan TV ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang menjadi kru di belakang layar kita. Dan terima kasih juga buat teman-teman semua, dan terima kasih juga buat KBBI Ismada, buat SMA Negeri 2 Makassar ya, sudah membantu kita untuk shout out di sini di Moro Suara. Dan terima kasih juga buat Bagas tentunya, especially buat Bagas telah jauh-jauh hadir ke sini untuk diwawancara sama saya atau ngobrol sama saya. Mungkin lain waktu kita bisa buat podcast aja Bagas ya. Kita ngobrol lagi ya Bagas ya. Kita ngobrol lagi dan kita kulik lagi jauh lebih jauh tentang dunia kreatif dan juga dunia sastra di Indonesia. Oke? Thank you banget Bagas. Salaman dulu, karena tadi kita di awal sempat salaman. Jadi di akhir juga jadi salaman. Betul sekali. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan sampai jumpa di lain waktu. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Dadah.